Jadi, Kismis di edisi kali ini kita akan membahas tentang bekas pabrik jamur yang letaknya ada di Kota Batu, tepatnya arah menuju Pemandian Cangar. Jadi sebelum arah Pemandian Cangar itu ada bekas pabrik jamur yang ukurannya sangat besar sekali, berhektar-hektar, dan di sana menampung ratusan bangunan pabrik jamur. Dan lokasi bekas pabrik jamur ini sejalur dengan jalur penghubung antara Kota Batu dengan Kota Mojokerto yang terkenal wingit dan angker yang sudah kita bahas di edisi sebelumnya. Jadi langsung saja kita akan membahas dan menguak kisah-kisah mistis terkait bekas pabrik jamur ini. Jadi teman-teman, pabrik ini ditinggalkan oleh pengelolanya sejak sekitaran tahun 2009 hingga tahun 2010. Jadi sekitar tahun 2010 pabrik jamur ini terbengkalai begitu saja dan ditinggal oleh pengelolanya. Kalau dihitung sampai tahun 2020 ini mungkin 10 tahun yang lalu ya, bekas pabrik jamur ini sudah kosong, terbengkalai, dan area pabrik jamur ini kabarnya sering disalahgunakan oleh remaja-remaja sekitar. Bahkan katanya sering sekali warga sekitar melihat janin bayi bekas aborsi yang dibuang begitu saja tanpa dikuburkan terlebih dahulu. Warga sekitar menduga bahwa janin tersebut merupakan hasil dari perbuatan terlarang para remaja, sehingga area pabrik jamur tersebut telah ditutup aksesnya oleh warga sekitar dengan barang-barang rongsokan. Tapi teman-teman, kalau buat kalian yang penasaran dengan pabrik jamur ini, kalian bisa masuk melalui akses lain. Kalau saya sendiri sih nggak mau ya, karena terlalu creepy dan saya ini orangnya penakut sekali. Ini aja saya menceritakan udah agak-agak merinding ini. Ini masih belum bahas tentang kisah-kisah mistisnya ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi pabrik tersebut, pabrik jamur itu tidak hanya terdiri dari satu bangunan saja. Yang tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa pabrik ini terdiri dari beratus-ratus bangunan. Kalau saya kemarin lihat di explore para YouTuber, itu ada sekitar 200 lebih. Karena ini memang ukurannya sangat besar sekali pabrik ini ya. Dan sekarang kan terbengkalai nih, kosong. Jadi kan otomatis bekas-bekasnya itu kan juga masih ada, bangunannya juga masih berdiri, tapi kayu-kayunya lapuk dan banyak bekas-bekas. Kalian tahu nggak sih kalau yang biasanya panen jamur itu ada seperti kotak, seperti rak untuk menaruh bibit jamur. Nah, itu banyak sekali di sana, terbuat dari besi, dan pastinya di sana itu udaranya lembab dan bau pengap. Nah, apalagi kan suasananya pegunungan ya. Ya wajar juga sih ya kalau pabriknya ini terletak di daerah pegunungan, sehingga hawa yang sangat dingin, ditambah lagi bangunannya terbengkalai itu bau pengap dan udara lembab yang menambah kesan angker dan seram. Jika kalian mau main ke sana, silakan deh kalian explore, kalian amati sendiri dan kalian rasakan energinya itu seperti apa. Jadi mengambil beberapa wawancara bersama saksi di sana itu, waktu dulu pabriknya masih beroperasi, itu pekerjanya itu sering banyak yang itu mendapatkan gangguan-gangguan. Nenek, penampakan nenek ngesot. Bahkan penampakan perempuan yang berdarah-darah melambaikan tangan seakan-akan ingin mengikuti kalian. Nah, jadi kan banyak penampakan nih. Selain penampakan, jadi pekerjanya ini banyak yang mengalami gangguan fisik seperti terjatuh, kecelakaan kerja, kesetrum, hingga meninggal dunia. Next,
Kisah-kisah mistis kali ini akan membahas beberapa kejadian atau pengalaman mistis dari beberapa pekerja bahkan warga setempat yang pernah mengalami kejadian di sana, yang ceritanya ini lumayan membuat bulu kuduk merinding dan ini creepy-nya Masya Allah. Langsung saja check it out. Oke, yang pertama, sosok nenek ngesot. Nah, ketika dulu pabrik masih beroperasi ya, ini ada beberapa pekerja yang lembur waktu itu. Ini pekerja di sini jumlahnya ada 8 orang, dan 8 orang ini melihat penampakan nenek ngesot yang berada di depannya persis, dan sontak semua pekerja langsung kocar-kacir lari tanpa memperdulikan apapun dan meninggalkan pekerjaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, di atas pabrik jamur ini ada sebuah bangunan tua yang digunakan untuk para tamu pabrik menginap, dan yang pasti kosong dan terbengkalai. Ini wawancara dengan warga sekitar yang pernah mengalami kejadian melewati bangunan tua yang digunakan untuk tamu menginap di pabrik jamur itu. Gak sengaja warga ini melihat sosok perempuan yang berdarah-darah sambil menangis melambai-lambai seakan ingin ikut. Ois, creepy banget lah. Your information teman-teman. Jadi Mr. Tukul jalan-jalan ini pernah melakukan explore ke bekas pabrik jamur ini dan pernah melakukan meditasi dan menemukan siapa sih sosok perempuan yang berdarah-darah menangis melambai-lambai tangan itu ya. Ternyata sosok ini bernama Mbak Ratna waktu di meditasi, dan Mbak Ratna ini dulu itu meninggalnya karena gugurin kandungan. Dan kalian tahu kan kalau orang gugurin kandungan itu karena apa? Pastinya kan karena hamil di luar nikah ya. Dan parahnya lagi, Mbak Ratna ini hamil di luar nikah bersama suami orang. Dan sosok yang bernama Mbok Darmi ini orangnya masih ada sama Mbak Ratna sampai sekarang di bangunan tua itu. Yang pasti bukan manusia ya, yang pasti ya kalian tahu sendirilah itu apa, makhluk tak kasat mata. Jadi Mbok Darmi ini yang bantuin Mbak Ratna untuk menggugurkan kandungan ini sulit untuk dimintai informasi ya. Jadi kita hanya bisa mengorek informasi dari Mbak Ratna aja, karena sama Mbok Darminya nggak dibolehin gitu. Yang ketiga yaitu ada sosok kepala buntung. Nah, sosok kepala buntung ini adalah hantu Belanda juga ada, hantu lokal juga ada. Jadi sosok kepala buntung ini yang menghuni di lorong pabrik jamur. Nah, jadi teman-teman, dulu itu waktu zaman penjajahan, lahan yang digunakan bekas pabrik jamur itu pernah digunakan untuk memenggal kepala. Jadi untuk orang-orang yang benggal istilahnya itu yang melawan. Nah, yang melawan ini hukumannya yaitu tadi langsung dipenggal. Jadi di sana itu banyak sosok yang biasanya di Jawa itu orang nyebutnya adalah gundul peringisan. Jadi gundul peringisan ini banyak sekali di sana teman-teman. Creepy banget ya Allah. Alhamdulillah min dzalik. Nah, yang terakhir ini ada sosok genderuwo. Sosok genderuwo ini menghuni pabrik jamur ini sudah sangat lama dan terkenal yang tua ya. Jadi sosok bermata merah besar hitam ini menghuni di yang agak bawah. Jadi dia ini menghuni di dekatnya pohon. Jadi ada beberapa yang mendominasi, ada Om G atau Om Genderuwo, ada Mbak Ratna tadi, sama ada Gundul Pringisan,
Dan yang terakhir ada sosok nenek ngesot tadi. Nah, jadi itu teman-teman untuk edisi kali ini yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalian masih banyak yang tahu terkait dengan bekas pabrik jamur ini yang terletak di Kota Batu, bisa komen di bawah. Dan jangan lupa sekali lagi untuk membantu kita berkarya lebih banyak lagi, untuk subscribe, like, comment, and share.